menganalisis kondisi, kebutuhan, serta permasalahan koperasi Gema, maka hal ini kami tinjau menggunakan 7 prinsip koperasi yang termuat dalam Aliansi Koperasi Internasional atau ICA sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka, kontrol demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, dan pedulian terhadap komunitas. Berdasarkan ketujuh prinsip koperasi yang telah disebutkan tadi, maka dapat dijelaskan mengenai kondisi, kebutuhan, serta permasalahan dari koperasi Gema. Untuk kondisi keuangan sendiri, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, perekonomian para anggota mengalami penurunan. Namun, kas koperasi Gema tidak turun secara signifikan dan masih terbilang stabil. Lalu untuk kondisi operasional, dalam kegiatan operasionalnya saat ini Koperasi Gema masih melakukan kegiatan waserda atau warung serba ada dengan memenuhi permintaan yang anggota butuhkan. Lalu untuk kondisi pemasaran ini masih berbentuk ajakan atau persuasif dari mulut ke mulut yang bertujuan untuk menambah anggota Koperasi Gema agar semakin berkembang. Untuk kondisi dari sumber daya manusia Koperasi Gema ini sendiri, jumlah anggota koperasi saat ini tak lebih dari 20 orang anggota, dan mayoritas dari anggota Koperasi Gema adalah petani kelapa sawit dan ibu rumah tangga. Lalu untuk kondisi kelembagaannya sendiri, saat ini koperasi tidak tergabung dalam kelembagaan apapun, baik itu NPWP maupun NRP, atau dapat dikatakan Koperasi Gema belum berbadan hukum. Lalu mengenai permasalahan yang dialami oleh Koperasi Gema, masalah di bidang keuangan yang baru-baru ini muncul adalah masalah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana penghasilan para anggota mengalami penurunan sehingga mereka sedikit mengalami kesulitan dalam membayar iuran wajib dan menyebabkan kas koperasi menurun. Lalu di bidang operasional, Koperasi Gema saat ini masih belum menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dan di bidang pemasaran yang hanya dilakukan dari mulut ke mulut ini dinilai kurang efektif. Hal itu dibuktikan dengan jumlah anggota yang tak mengalami peningkatan. Lalu di bidang sumber daya manusia yang berkontribusi atau yang melibatkan diri dalam mengurus koperasi dipandang masih belum profesional atau belum mempunyai kemampuan atau keterampilan yang cukup karena mayoritas anggota koperasi hanya lulusan SD atau SMP dan sedikitnya lulusan SMA. Lalu di bidang kelembagaan, terkait dengan kelembagaan koperasi, pihak koperasi dan para anggota belum memahami pentingnya koperasi yang berbadan hukum. Dan sehubungan dengan masalah keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, saat ini menyebabkan kas koperasi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Ditambah lagi koperasi tak bisa mendapatkan donasi atau dana dari pemerintah karena koperasi tidak terdaftar dalam kelembagaan berbadan hukum. Berdasarkan permasalahan tadi, maka kami menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh Koperasi Gema. Kebutuhan di bidang keuangan, pihak koperasi mengaku membutuhkan pinjaman atau penambahan dana guna menstabilkan arus kas dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota. Lalu kebutuhan operasional, untuk sistem operasionalnya sendiri, Koperasi Gema membutuhkan adanya penerapan teknologi dalam kegiatannya seperti proses perekapan keuangan koperasi agar lebih akurat dan meminimalisir kesalahan. Lalu kebutuhan di bidang pemasaran, Koperasi Gema membutuhkan semacam advertisement atau iklan guna menarik orang-orang untuk ikut bergabung dengan Koperasi Gema. Lagi-lagi hal ini tak lepas dari pemanfaatan teknologi internet seperti sosial media. Lalu kebutuhan di bidang sumber daya manusia, saat ini guna menunjang kemajuan operasional koperasi, Koperasi Gema sangat membutuhkan tenaga profesional untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penyuluhan atau pelatihan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Lalu kebutuhan di bidang kelembagaan, Koperasi Gema seharusnya mendaftarkan diri untuk menjadi koperasi yang berbadan hukum dan legal agar dapat memperoleh banyak keuntungan. Model kanvas bisnis. Model kanvas bisnis merupakan salah satu dari sekian banyak model bisnis yang berkembang di dunia. Model bisnis ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Model bisnis ini memiliki 9 elemen yang dapat menunjang berjalannya sebuah bisnis. Dan berikut merupakan model kanvas bisnis yang diterapkan oleh koperasi generasi mandiri atau Koperasi Gema. Yang pertama, customer segment. Segmentasi pelanggan Koperasi Gema yaitu seluruh masyarakat yang berdomisili di Desa Trimulya 1, Kecamatan Timpe, Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, value proposition. Koperasi Gema memberikan tawaran kepada para calon anggota yaitu jasa untuk melakukan simpan pinjam dan juga waserda atau warung serba ada yang menyediakan segala kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, channel.
Sistem koperasi Gema untuk menjangkau customer yaitu dengan cara bertemu langsung, sehingga bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi dapat bertemu langsung kepada para pengurus koperasi. Yang keempat, customer relationship. Berkaitan dengan hubungan antara pengurus dan juga anggota koperasi, koperasi Gema memberikan kebijakan berdasarkan hasil rapat anggota pada tahun 2020 tentang penghapusan bunga pinjaman, yaitu apabila anggota ingin meminjam uang dari koperasi untuk keperluan biaya berobat atau biaya sekolah, maka pihak koperasi melayani dan memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga pinjaman 0% atau tanpa adanya bunga. Yang kelima, revenue stream. Koperasi Gema juga mengambil keuntungan melalui sistem serda atau warung serba ada, yang dimana apabila pihak anggota ingin membeli sebuah barang melalui pihak koperasi, maka pihak koperasi membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah, lalu menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang sedikit lebih mahal. Yang keenam, key ratio. Mengenai sumber daya atau aset yang dimiliki koperasi Gema sendiri bisa dibilang belum cukup memadai, karena koperasi Gema tidak memiliki kantor, dan kantor saat ini koperasi Gema masih terpusat di salah satu rumah dari pengurus koperasi, dan pelayanannya pun juga masih secara manual. Yang ketujuh, key activities. Berdasarkan rapat tahunan para anggota koperasi tahun 2020, koperasi Gema memiliki pembaruan beberapa persyaratan untuk siapa saja yang ingin menjadi anggota koperasi, yaitu harus membayar simpenan pokok sebesar Rp1.700.000 per orang. Yang kedelapan, key partners. Koperasi Gema sendiri tidak memiliki partner eksternal untuk diajak bekerja sama, tetapi koperasi Gema memiliki partner internal, yaitu para anggota koperasi yang bisa diajak bekerja sama dengan pihak koperasi. Yang kesembilan, cost structure. Berdasarkan penjelasan dari pihak koperasi, mereka tidak menyebutkan secara rinci segala keuangan yang dikeluarkan, namun mereka memberikan penjelasan secara garis besarnya saja, yaitu rata-rata pengeluaran per tahunnya sekitar 37 juta, baik itu untuk kebutuhan pokok, keperluan barang, maupun juga untuk keperluan pinjaman bagi para anggota koperasi. Untuk ahli siswa sendiri, yang pertama itu ada strength atau keunggulan dari koperasi Gema. Yang pertama, berdirinya koperasi Gema sudah 5 tahun, adanya visi, misi, dan moto, adanya toko waserda. Untuk kelemahan atau weakness dari koperasi Gema itu berkurangnya SDM dari 25 anggota menjadi 17 anggota, kemudian adanya sistem laba atau bunga dari toko waserda sendiri dengan jumlah 50.000. Kemudian juga dalam bentuk dari opportunities atau sebuah peluang dari keunggulan koperasi Gema sendiri itu, dengan berdirinya koperasi Gema sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karena dapat melayani dalam bentuk simpan pinjam. Kemudian adanya toko waserda yang memudahkan dalam pelayanan barang dan juga memberikan kemudahan bagi anggota dan masyarakat jika ingin melakukan peminjaman dalam bentuk barang. Kemudian juga untuk risk atau ancaman dari koperasi Gema itu yang menjadi hambatan yaitu dengan faktor ekonomi yang mempengaruhi anggota koperasi dalam mempunyai penghasilan untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Kemudian adanya SDM yang rata-rata tidak memiliki pendidikan tinggi sehingga mempengaruhi dari pembentukan koperasi dan kebijakan lainnya. Kemudian juga untuk faktor pandemi, dengan adanya faktor pandemi sehingga mempengaruhi dari bentuk ekonomi masyarakat dan anggota dalam meminjam karena dibutuhkan dengan perataan penjumlahan yang sama, yaitu dengan mengurangi batasan dalam peminjaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota koperasi lainnya. Terima kasih. Rencana strategis. Perencanaan strategis koperasi adalah proses yang dilakukan koperasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya koperasi. Rencana strategis koperasi Gema meliputi penguatan usaha koperasi, penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing, dan pembangunan koperasi berbasis potensi dan kemandirian lokal. Program koperasi Gema dalam rencana strategis seperti program peningkatan produktivitas usaha, program peningkatan kualitas kelembagaan, program peningkatan iklim pendukung usaha, dan program pengembangan sistem pendukung usaha. Adapun program kerja koperasi Gema. Dalam organisasi yang pertama itu ada pembinaan calon anggota dan anggota baru. Yang kedua ada peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga ada rapat anggota dan rapat pengurus. Yang keempat ada monitoring. Dalam usaha ada
Yang pertama, peningkatan modal usaha. Yang kedua, peminjaman. Yang ketiga, partisipasi anggota. Yang keempat, jasa keuangan. Dan dalam manajemen itu ada yang pertama manajemen operasional. Yang kedua, pembinaan pengurus dan anggota. Kami memberikan beberapa rekomendasi inovasi pengembangan kepada koperasi simpan pinjam Gema. Di antaranya yaitu yang pertama, ada pengadaan fasilitas pembantu. Nah, pengadaan fasilitas pembantu ini harus dilakukan oleh koperasi Gema demi tercipta dan terbentuknya kegiatan koperasi yang baik dan benar. Lalu yang kedua, ada pengembangan sumber daya manusia pada koperasi simpan pinjam Gema. Sumber daya manusia pada koperasi merupakan hal yang paling penting dan sensitif karena anggota adalah aset tertinggi yang dimiliki oleh koperasi simpan pinjam Gema. Mengapa demikian? Karena mereka berkesempatan untuk membuat koperasi menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya jual koperasi dan juga melakukan sarana promosi. Rendahnya kesadaran berkoperasi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah rasa bosan para anggota koperasi dalam mengikuti kegiatan koperasi yang monoton. Nah, kegiatan yang sedikit berbeda dan segar bisa menjadi peningkat semangat para anggota koperasi untuk datang ke koperasi. Misalnya, diadakan pertemuan rutin di luar rapat koperasi seperti acara seminar atau ya hanya sekedar pertemuan ringan. Bahkan kegiatan lain yang dapat memperkuat ikatan antar anggota koperasi. Untuk meningkatkan daya jual koperasi, yang harus dilakukan adalah membuat koperasi terlihat lebih menarik lagi, agar masyarakat tertarik untuk membeli di koperasi Gema dengan cara mengecat dinding koperasi dengan warna yang indah, kemudian menyediakan AC dan juga ruangan tertata dengan rapi, dan menyediakan pelayanan yang baik sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan dari koperasi simpan pinjam Gema tersebut.